Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan luar biasa atas hidup kami. Kalau kami boleh menikmati waktu-waktu yang indah bersama Tuhan, ini semua karena Tuhan mengasihi kami, memberikan anugerah kepada kami yang besar. Oleh sebab itu Bapa, kami kembalikan semua ini, rasa syukur kami hanya kepada Engkau. Kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan para pendengar kebenaran firman Tuhan lewat YouTube channel GPKD Eklesia Bandung. Saya percaya kita semua ada dalam kasih anugerah Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul, Jalan kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Saya akan buka di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 23. Dikatakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan membaca kembali ayat ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, hanya Tuhan yang menentukan. Hanya Tuhan yang mengarahkan kita kepada jalan yang menuju kepada kebaikan. Karena dikatakan manusia tidak bisa berkuasa untuk menentukan jalannya. Berarti seluruh nafas kegiatan hidup kita, selagi kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sendiri saja yang menentukan. Dan dikatakan, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan kita melangkah, kaki ini untuk melangkah, kita tidak dapat melangkah. Dengan kata lain, menuju kepada harus kita sehat. Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Tuhan berikan dalam pikiran kita atau kekuatan dalam diri kita, Tuhan beri untuk kita dapat melangkahkan kaki. Nah, ini yang namanya berjalan ditentukan oleh Tuhan, melangkah ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan kita sombong, jangan kita berkata bahwa saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya pintar, saya bisa merencanakan dan sebagainya. Kita jangan sombong, semua hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Mari kembalikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan segala kegiatan apa yang kita lakukan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama segala upaya manusia yang tidak disertai oleh Tuhan, dia pasti akan mengalami hal-hal mengecewakan, hal-hal yang tidak dapat menguntungkan dia. Tapi jika kita menyerahkan kepada Tuhan, dalam kendali Tuhan hidup kita, setiap rencana perjalanan hidup kita akan sukses. Karena Tuhan saja yang menentukan kehidupan kita. Dalam menjalani hidup, semua orang pasti memiliki tujuan dan impian yang ingin diraih. Nah, untuk mencapai dalam impian dan tujuan kita jangan berjalan sendiri, jangan jalan dengan kekuatan kita. Tapi mari andalkan Tuhan, minta Tuhan berjalan menentukan setiap langkah hidup kita. Minta Tuhan berkuasa atas semua impian kita. Minta Tuhan berkuasa atas semua tujuan hidup kita. Supaya akhir daripada impian tujuan kita itu tidak mengecewakan, tapi memberikan kemenangan atau kebanggaan tersendiri dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita sampai kepada tujuan, kita harus menempuh jalan yang lurus. Kalau kita mau
mau sampai kepada tujuan, kita harus mau dan harus menempuh jalan yang lurus, saudara. Dan benar. Jadi artinya lurus di sini adalah berbicara di mana disesuaikan dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan adalah jalan kebenaran, jalan yang hidup, jalan yang benar. Di luar firman Tuhan, berjalan di luar firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Karena hanya di dalam jalan yang benar, di dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan mengalami sebuah peningkatan perjalanan iman kita. Lebih lagi kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan luar biasa dalam perjalanan iman kita. Kita tahu bersama jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita adalah jalan yang benar. Jalan yang mengarahkan kepada kita kepada kemampuan. Jalan yang menunjukkan kepada kita untuk supaya kita mampu dapat melangkah dan dapat juga melawan dan melewati jalan-jalan yang seringkali mungkin ada durinya, ada masalahnya. Kita tahu bersama bahwa ketika kita diperhadapkan di dalam perjalanan kita diperhadapkan dengan masalah, kita harus tahu bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita selain hanya kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang dapat dan mau menolong kita. Jika kita serahkan penuh kepada Tuhan perjalanan kehidupan kita. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-7 dikatakan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Ini kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kalau kita datang meminta tuntunan daripada Tuhan. Dikatakan dia, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Artinya Tuhan sendiri yang membawa kehidupan kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar. Asal kita mau menyerah kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap apa yang kita inginkan. Untuk mencapai satu tujuan, selalu libatkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan saja yang dapat menentukan kita sukses. Hanya Tuhan saja yang menentukan kita bisa berhasil. Hanya Tuhan saja menentukan kita sehat, kita kuat, kita mampu dalam menjalankan kehidupan ini. Percayalah bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita, dan penyertaannya itu sempurna adanya. Ia sangat peduli, dan menyediakan apapun yang kita doakan dan kita perlukan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya, ketika kita mungkin sedang diperhadapkan dengan bahaya kehidupan, kita tidak boleh takut. Karena dikatakan, engkau besertaku. Yaitu Tuhan beserta kita. Dengan apa? Dengan kekuatan. Gada berbicara kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat mengalahkan masalah. Tongkat itu berbicara kekuatan untuk menopang hidup kita. Sebab itu mari kita tetap percaya bahwa Tuhan ada serta dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu dalam menempuh perjalanan hidup kita ini, kita harus menjaga pikiran dan mengarahkannya hanya kepada Tuhan. Terkadang pikiran ini yang membuat kita jadi salah, sehingga melupakan kekuatan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Karena pikiran kita ini sudah digiring dengan apa iya, apa bisa saya dan dapat melangkah, mampu berjalan. Ini pikiran kita. Tapi bersama Tuhan, dikatakan dia menyertai kita, menguatkan kita,
menghibur kita, dan memberikan semangat baru di setiap hari kepada kita. Buang semua pikiran-pikiran negatif, pikiran negatif yang ada pada diri kita. Semua yang benar, semua yang mulia, kata Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, mari berpikirlah secara positif. Jangan berpikir secara negatif. Jika kita mendengar isu atau berita-berita yang datang seolah-olah mengecewakan kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan, arahkan pandangan pikiran saya, arahkan pandangan hidup saya. Sekalipun persoalan, beban, masalah berat kami hadapi, tapi kami percaya ada Tuhan serta dengan kami. Itu harus kita hadirkan, harus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sebab dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 29, dikatakan begitu juga dengan ucapan kita, haruslah benar, membangun, menghibur, dan menguatkan orang lain. Nah, saudara, jika saudara sudah mengalami kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mari kita sama-sama juga menolong orang lain yang mungkin dalam masalah hidup, tidak pada kebenaran, tidak ada dalam kekuatan yang sesungguhnya. Mari kita tarik mereka. Kita sampaikan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mendapatkan penghiburan, penguatan iman, penguatan juga secara fisik. Tuhan akan jamin dalam kehidupan kita kalau kita datang kepada percaya akan kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu dan dapat menolong kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan begitu juga dengan ucapan kita. Artinya setiap perkataan kita harus menjadi perkataan berkat. Harus menjadi perkataan menguatkan orang lain. Harus menjadi perkataan yang membangun orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan menyepelekan orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Tapi mari kita bangun banyak orang-orang yang dalam keadaan lemah. Kita bangun iman mereka. Kita bangun mereka supaya mereka memiliki kekuatan dalam Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita terus kepada Tuhan. Kita akan lihat saatnya pasti Tuhan akan menunjukkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ini adalah sebuah janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tandanya bahwa ini sebuah janji, bahwa kalau Tuhan gembala kita, menyertai kita, maka kita tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah kekurangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Biarlah kita semua tetap hidup di dalam kekuatan Tuhan, berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, supaya kita aman, kita bebas, kita kuat, kita mampu menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kepada kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Biar benar-benar Tuhan kami mendapatkan jawaban atas juga harapan doa-doa kami dalam perjalanan kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati, lindungi, pelihara, jaga mereka dengan segala kekuatan. Berikan terus kesehatan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tetap kuat dan mereka tetap setia juga beribadah kepada Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari Bapa yang susah, yang khawatir, yang mengalami masalah persoalan hidup, bahkan sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan juga berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kita berdoa buat bangsa Indonesia, situasi keadaan kondisi hari-hari ini Tuhan dilanda dengan penyakit yang cukup menakutkan banyak orang.
tapi kami percaya Tuhan akan sendiri memulihkan keadaan Indonesia. Tuhan sendiri memulihkan keadaan seluruh masyarakat yang ada. Sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar pertolongan dan keajaiban Tuhan itu terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tolong pemerintah kami, tuntun dengan hikmat, supaya mereka boleh mengerjakan tugas sebagai pemerintah dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara terberkati dengan renungan firman Tuhan ini, biar tetap saudara setia kepada Tuhan. Dan jika juga saudara terberkati melalui renungan ini dan mungkin saudara belum beribadah, marilah datang beribadah bersama kami di Jalan Elang nomor 17, Bandung, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.